Ada beberapa jenis arsitektur firewall, di antaranya adalah dual host arsitektur, screen host arsitektur, dan screen subnet arsitektur. Arsitektur dual home host dibuat di sekitar komputer dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua interface jaringan. Untuk mengimplementasikan tipe arsitektur ini, fungsi routing pada host dinonaktifkan. Sistem di dalam firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host dan sistem di luar firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host, tetapi kedua sistem ini tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Arsitektur dual home host dapat menyediakan servis layanan, hanya dengan menyediakan proxy pada host tersebut, atau dengan membiarkan user melakukan logging secara langsung pada dual home host. Meskipun dual home host bisa menjadi router, namun untuk menjadi firewall, lalu lintas IP dalam arsitektur ini benar-benar diblok. Jadi, jika ada paket yang akan keluar masuk maka harus melewati proxy. 2. Screen host arsitektur. Arsitektur screen host menyediakan layanan dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah dan pengamanan utama dilakukan dengan paket filtering. Arsitektur ini menggunakan bastion host yang diletakkan dalam intranet dan seluruh komunikasi keluar masuk harus melalui proxy pada bastion dan kemudian melalui screening router. Bastion host berada dalam jaringan internal, paket filtering pada screening router dikonfigurasi sehingga hanya bastion host yang dapat melakukan koneksi ke internet, misalnya mengantarkan mail yang datang, dan hanya tipe-tipe koneksi tertentu yang diperbolehkan. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan host ini terlebih dahulu. Dual home arsitektur lebih aman, tetapi dalam prakteknya banyak kegagalan sistem yang menunjukkan paket lewat dari sisi ke sisi lainnya dalam dual home arsitektur. Jadi alasan utama menggunakan screen host arsitektur adalah karena router lebih mudah diamankan daripada sebuah komputer atau host, akan tetapi kedua arsitektur ini sama-sama memiliki kelemahan, yaitu mereka memiliki single point of failure, atau titik kegagalan. 3. Screen subnet arsitektur. Arsitektur screen subnet menambahkan sebuah layer pengamanan tambahan pada arsitektur screen host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan perimeter network, yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Jaringan perimeter mengisolasi bastion host, sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur screen subnet yang paling sederhana memiliki dua buah screening router, yang masing-masing terhubung ke jaringan perimeter. Router pertama terletak di antara jaringan perimeter dan jaringan internal. Sedangkan router kedua terletak di antara jaringan perimeter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Untuk menembus jaringan internal dengan tipe arsitektur screen subnet, seorang intruder harus melewati dua buah router tersebut sehingga jaringan internal akan relatif lebih aman. Ada juga yang memiliki perimeter berlapis, di mana syaratnya agar efektif adalah sistem pertahanan tiap lapis harus berbeda-beda. Apabila ada orang yang berhasil menembus ke eksterior router dan bastion host, maka seorang intruder hanya bisa melihat paket yang berkeliaran di jaringan perimeter saja. Jadi, lalu lintas komunikasi pada jaringan internal, yang relatif sensitif tidak dapat dilihat oleh penyerang dari jaringan perimeter. Pada arsitektur ini, bastion host bertindak sebagai titik masuk dari luar, termasuk SMTP, V dan DNS. Sedangkan untuk melakukan koneksi dari klien ke server di internet dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu mengizinkan router-router agar klien bisa berhubungan dengan server internet secara langsung, atau menggunakan proxy server pada bastion host. Interior router choke router, melindungi jaringan internal dari internet dan jaringan perimeter, sebaiknya lalu lintas yang diizinkan antara bastion host dengan klien hanyalah yang penting-penting saja. Misalnya hubungan SMTP antara bastion dengan mail server internal. Perhatikan komputer server internal apa saja yang terhubung dengan bastion host, karena itulah yang akan menjadi target serangan jika bastion berhasil dihancurkan oleh hacker. Eksterior router akses router pada praktiknya mengizinkan banyak paket keluar dan hanya sedikit memfilter paket masuk.
Namun, biasanya untuk screening network internal, konfigurasinya sama antara interior dan eksterior router. Tugas utama eksterior router adalah untuk memblok paket yang memiliki alamat yang palsu dari luar karena berusaha menyamar dengan alamat IP salah satu host dalam internal network. Selain contoh arsitektur yang telah dijelaskan di atas, Anda juga dapat membuat variasi arsitektur firewall antara lain sebagai berikut. Variasi arsitektur firewall. 1. Menggunakan banyak bastion host. Arsitektur ini juga bisa menggunakan jenis bastion host yang berbeda untuk menangani paket yang masuk dan keluar. Arsitektur ini juga bisa memisah web server dan FTP server dengan maksud agar jika salah satu berhasil dibobol, maka tetap saja hacker perlu menyerang server yang satunya lagi. Alasan penggunaan arsitektur ini, antara lain sebagai berikut. A. Kinerja. Penggunaan dua bastion host ini akan menambah kinerja menjadi lebih efisien. B. Redundansi dan backup. Proses backup dapat menjamin ketersediaan layanan di mana tidak ada satu pun titik rawan kegagalan. C. Jenis server yang berbeda. Dengan adanya jenis server yang berbeda dapat meminimalisir adanya serangan hacker. 2. Menggabungkan interior router dengan eksterior router. Arsitektur ini hanya bisa dilakukan jika router yang digunakan cukup canggih dan fleksibel, serta mendukung banyak segmen, seperti internet, jaringan perimeter, dan jaringan internal. Arsitektur ini memiliki manajemen yang lebih mudah, namun menyebabkan router itu menjadi single point of failure atau titik kegagalan. 3. Menggunakan bastion host dengan exterior host. Misalnya dalam kasus di mana ada layanan dial-up, bastion-nya adalah dual home host dan dipasangi server PP/IP. Siapapun dari luar yang mengakses bastion akan dianggap sebagai orang asing atau internet. Software router juga dapat dipasang pada bastion. Meskipun lambat, tetapi mencukupi untuk layanan dial-up. Software router memiliki kemampuan paket filtering, misalnya Morningstar PPP. Jangan meletakkan layanan dial-up di dalam jaringan internal intranet. Jangan menggabungkan bastion host dengan interior router. Eksterior router dan bastion melakukan tugas yang berbeda dan interior router bertugas membackup mereka. Dalam kasus ini, Anda akan memiliki arsitektur screen host firewall, di mana jika bastion host berhasil dibobol hacker, maka intranet akan kebobolan juga. 4. Menggunakan banyak eksterior router. Penggunaan beberapa eksterior router dapat disebabkan karena beberapa hal berikut. A. Menggunakan beberapa internet gateway atau service provider untuk redundansi. B. Ada koneksi internet dan koneksi ekstranet lainnya, misalnya ke supplier. Namun, jika ada orang berhasil membobol eksterior router yang terhubung ke internet, maka orang itu akan bisa melihat komunikasi antara Anda dengan supplier. Oleh karena itu, Anda bisa memakai banyak jaringan perimeter. Jangan menggunakan banyak interior router karena router bisa menduga bahwa cara tercepat untuk mengirimkan paket antar internal host adalah melalui jaringan perimeter, bukan melalui jaringan internal seperti yang seharusnya. Hal ini dapat terjadi jika ada pengaturan yang salah. Selain itu dikarenakan sulitnya menjaga konfigurasi banyak router internal. 5. Menggunakan banyak jaringan perimeter. Dengan arsitektur ini, jika jaringan perimeter internet dibobol hacker, maka hacker tidak bisa melihat data yang dipertukarkan antara jaringan internal dengan supplier.